Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tindak lanjut dari kuliah saya yang kemarin, ini menindaklanjuti. Sekarang saya berbicara pada masalah Pancasila itu mengenai sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Nah, mengapa saya katakan sumber historis? Karena Presiden Soekarno sendiri pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filosof Yunani yang bernama Cicero, yang mengungkapkan bahwa sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendidikan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Oleh sebab itu, lebih lanjut sekarang kita akan membicarakan dari sumber historis, ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Bahwa sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali. Bung Karno mengatakan sebagai penggali Pancasila
bukan sebagai pencipta. Meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan sebagai berikut. Saya pernah mengutip itu ucapan Bung Karno. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal saya sendiri mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian ilmu tersebut saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara ketahui bahwa pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro, bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai makhluk Tuhan. Sebaliknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Bentuk lain untuk mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Jalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Itu dasar sosiologis. Jadi dasar historis, sosiologis. Nah, sekarang ada lagi sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa keagamaan, sejarah, filosofis, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh keadaan hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualitasnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa atau Anda semua dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun adanya hak dan kewajiban bangsa, peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak
semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya. Namun, oleh sebab itu kalau kita berbicara pada masalah hak dan kewajiban manusia, kalau hak dan kewajiban manusia itu akan imbang, itu merupakan suatu perwujudan keadilan. Oleh sebab itu keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya, itu sumber yuridis. Sekarang ada juga sumber politik pendidikan Pancasila, bahwa salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu menformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukanlah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo yang mengatakan bahwa ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan akan menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep politik dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambil alihan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Oleh karenanya ada juga dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengimplementasikannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ini. Namun bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh-tokoh bangsa dalam rapat-rapat akibat yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Itu antara lain berbicara pada masalah dinamika pendidikan Pancasila. Oleh sebab itu, perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan pendidikan Pancasila adalah
setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen Pedanka pada waktu itu dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku berjudul Penetapan 7 Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2R yang dibubui kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Itu antara lain. Oleh sebab itu dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 25 Dikti Keputusan 1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum. Sebelumnya Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983. Oleh sebab itu dengan adanya nomor 86 Dikti _Keputusan _1983 tentang pelaksanaan peraturan. Dalam hal ini mestinya berimplementasikan pada Pancasila secara yuridis kenegaraan untuk dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Itu antara lain. Oleh sebab itu kalau berbicara pada masalah era kepemimpinan, mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto, yang mana Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka perlu dikaji dan dilaksanakan sesuai dengan butir-butir yang ada di dalam Pancasila tersebut. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian terbit peraturan pelaksana dari ketentuan yuridis, khususnya pada pasal 13 ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Oleh sebab itu mengkaji mengenai Pancasila, mulai dari lahirnya Pancasila, mulai dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari dasar historis, sosiologis, politik dan sebagainya, itu perlu dikaji keberadaannya. Oleh sebab itu, seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 1998, lahirlah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 13 _MPR _1998. Ini tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 78. Oleh sebab itu ini wajib dilaksanakan dan harus diketahui makna dan tujuan dari Pancasila itu. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikannya. Oleh sebab itu ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 itu kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam undang-undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Sehingga beberapa universitas menggabungkan dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya pendidikan tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila ini tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan. Karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa di kemudian hari. Namun masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri
yang tetap mempertahankan mata kuliah pendidikan Pancasila, salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Dalam rangka mengimplementasikan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pencipta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional, diadakan seminar-seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 2011 pada 30 Juni 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan tinggi Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi, minimal 2 SKS secara terpisah. Ini semua dilaksanakan, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 Jo, pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan tinggi Pancasila, pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Ini ditegaskan dalam pasal 35 Junto pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012. Antara lain bahwa pasal 2 menyebutkan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, pasal 35 ayat 3, menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, dan ilmu sosial dan budaya dasar. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Itu antara lain berbicara pada masalah Pancasila. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.